wa Summa yusalli ba'dal jum'ati sita raka'atin faqad rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ati raka'ataini wa rawa Abu Hurairah arba'an wa rawa Aliun wa Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhum sittan wal kullu sahihun fi ahwalin mukhtalifatin wal akmal afdalu. Kemudian setelah sholat Jumat dianjurkan sholat 7 rakaat. Kenapa? Karena ada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah sholat Jumat sholat 2 rakaat. Tetapi riwayat sahabat Abu Hurairah Rasulullah sholat 4 rakaat. Oleh Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sholat setelah sholat Jumat ba'da itu 6 rakaat ya. Semuanya sama-sama benarnya dalam kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sibuk, ada orang yang sudah tua, yang sudah pensiun, itu mungkin yang 6 lebih baik. Yang jelas yang muakkad itu secara fikih adalah 2 rakaat ya. Sama dengan sholat zuhur. Tetapi yang lebih sempurna adalah lebih utama ya, tapi pikir-pikir dulu bisa istiqomah enggak kalau 6 rakaat. Al-ashru alla ayyulazimal masjidah hatta yusalli al-asra. Fa in aqama ila al-maghribi fa huwa afdalu. Yang ke-10 adalah kegiatan di hari Jumat ialah tinggal di masjid. Tinggal terus di masjid sampai dia sholat asar, jangan pulang. Kalau tinggal di masjid sampai selesai sholat maghrib itu lebih baik lagi, lebih utama. Yuqalu man shallal asra bil jami'i kana lahu thawabul hajji. Man shallal maghriba falahu thawabu hajjatin wa umratin. Ada sebuah kata-kata entah itu asar atau khabar bahwa barang siapa sholat asar di masjid jami maka dia akan dapat pahala ibadah haji. Barang siapa sholat maghrib di masjid maka dia akan dapat pahala 1 kali haji dan 1 kali umrah. Fa illam ya'man atas sunu'ah wa dukhul al-afati alaihim min nadharil khalqi ila atikafihi aw khafa ala khadha bima la ya'ni fal afdalu ay yarji'a ila baitihi dzakiran Allah azza wa jalla mufakkiran fi alaihi syakiran lillahi ta'ala ala tawfiqihi khaifan min taqsirihi muraqiban ala qalbihi wa lisanihi ila ghurubi syamsi hatta la tafutahu sa'atu asy-syarifatu. Apabila dia itu tidak aman daripada pencitraan, tasonnu itu semacam pencitraan, berlagak, bergaya orang khusyuk, hatinya langsung timbul seperti itu, tiba-tiba tergoda setan dan dia tidak menjamin masuknya afat ke dalam hatinya. Afat itu penyakit hati, penyakit riya misalnya. Itu karena dipandang oleh orang lain memandang itikafnya, atau dia khawatir kalau tidak pulang, kalau di masjid akan ngobrol ngalor ngidur, ngobrol yang tidak gunanya, politik yang tidak ada gunanya, belum saatnya kampanye sudah membahas kampanye. Maka yang lebih utama, lebih baik adalah pulang saja ke rumahnya sambil berzikir kepada Allah, sambil berpikir akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya, sambil bersyukur kepada Allah Ta'ala atas taufik karena dia menjadi muslim, menjadi orang yang taat beribadah, dan sambil merasa cemas, takut-takut dia ceroboh, tidak maksimal di dalam beribadah. Sambil nginjen itu memantau gerak-gerik hatinya, gerak-gerik lidahnya sampai terbenam matahari malam Sabtu, sehingga
dia tidak ketinggalan detik-detik mulia, detik-detik istijabah, doa di istijabah sampai maghrib malam Sabtu ya. Wala bagi ayat takallama fil jam'i wa yari min al masajidi bi haditsid dunya. Qala sallallahu alaihi wasallam ayati 'ala an-nasi zamanun yakunu hadithuhum bi masajidihim amra dunyahum. Laisa lillahi ta'ala fi mahajatun fala tujalisuhum. Tidak sepantasnya, tidak pantas, tidak baik berbicara, ngobrol di masjid, masjid jami' atau masjid-masjid yang lain, ngobrol tentang urusan dunia. Sebab Rasulullah SAW bersabda, akan datang zamannya, saatnya pada manusia, di mana di zaman itu obrolan orang-orang itu di masjid mereka adalah urusan dunia, bukan urusan akhirat, bukan urusan keselamatan akhirat. Nah, orang yang seperti itu, mereka itu Allah tidak ada urusan dengan mereka. Allah cuek dengan mereka. Orang kalau sudah dicuekin Allah, ya alamat dia tidak akan selamat. Maka janganlah kalian kumpul duduk bareng bersama mereka. Babul adabi wassunanil kharijati an tartibis sabiqi alladhi ya'ummu jami'an nahari wa hiya sab'atu umurin. Bab ini akan menerangkan adab-adab dan sunnah-sunnah yang di luar susunan-susunan yang sudah diterangkan itu, yang menyeluruh seluruh, yang memasukkan seluruh siang Jumat. Itu jumlahnya ada tujuh hal yang perlu dipertimbangkan sunnah-sunnah itu. Al-awalu ayahdura majlisal ilmi bukratan aw badal asri wala yahdura majalisal qasasi fala khaira fi kalamihim. Yang pertama, adab pertama ialah menghadiri majelis-majelis ilmu di pagi harinya atau setelah sholat asar. Jangan sampai menghadiri majelis-majelis tukang dongeng. Tukang dongeng sejarahnya Majapahit, kalau di Arab sejarahnya Malik bin Ghassan misalnya. Tukang dongeng seperti itu jangan didekati. Sebab apa? Sebab tidak ada baiknya sama sekali. Omongan tukang dongeng itu, qussos ya. Kalamihim. Qussos, tukang cerita. Tukang dongeng bukan hadis, bukan tafsir, bukan ilmu agama. Walain bagi ayyakhlual muridu fi jami' yaumil jum'ati anil khairati wad da'awati hatta tuwafiyahu as-sa'atu asy-syarifatu wa huwa khairun. Dan tidak sepantasnya seorang yang menginginkan ridha Allah, menginginkan usul pada Allah di seluruh hari Jumat, dari pagi sampai sore, jangan sampai terlepas dari amal-amal baik dan doa-doa, sehingga dia ketemu dengan detik-detik mulia, detik-detik terkabulnya doa. Karena doanya karena sering berdoa sehingga kepergok dengan detik-detik terkabulnya doa. Itu bagus itu. Walam bagi ayahdurul hilaqa qabla sholati. Rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anit tahalluqi yaumal jum'ati qabla sholati. Illa yakuna aliman billah yadhkuru bi ayyamillah yufaqihu fid dini. Yatakallamu fil jami'i bil ghadati wa yajlisu ilayhi fa yakunu jami'an bainal bukuri bainal istima'i wal istima'il ilmi an-nafi'i fil akhir wal istima'ul ilmi an-nafi'i fil akhirati afdalu min ishtighalihi bin nawafil. Dan tidak baik, tidak pantas, dimakruhkan hadir di lingkaran-lingkaran, di obrolan-obrolan sebelum sholat Jumat. Ada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW
melarang membuat lingkaran obrolan di hari Jumat sebelum lakukan sholat Jumat, kecuali kalau dia itu seorang yang alim, orang yang tahu tentang Allah, yang bisa mengingatkan hari-hari Allah, hari-hari ketegangan, hari-hari kiamat, dan dia bisa mengajarkan hukum-hukum agama Allah, berbicara di masjid jami' pagi-pagi tidak apa-apa, boleh. Fa ijlisu ilaihi, boleh dia gabung di majelis alim itu. Kalau demikian dia lakukan, maka berarti dia menggabungkan antara berangkat sholat Jumat pagi-pagi dan menggabungkan dengan mendengarkan kajian-kajian itu. Sedangkan mendengarkan ilmu yang manfaat di akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada repot-repot, daripada menyibukkan diri sholat sunnah. Lebih baik mendengarkan ilmu. Kenapa? Faqad rawa Abu Dzarrin innahu dhara majlisi ilmin afdalu min salati alfi rakaatin. Karena sahabat Abu Dzar berkata, menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Tapi 1000 rakaat itu bisa asal-asalan karena tidak ada ilmunya, sehingga bisa tidak sah atau bisa tidak diterima sholatnya. Qala Anas bin Malik fi qouli ta'ala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wa badaghu min fadlillahi dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ama innahu laysa bidzalimi dunya walakin iyadatu maridin wa syuhudu janazatin wa ta'allumu ilmin zardu akhin fillah azza wajalla. Sahabat Anas bin Malik berbicara mengupas firman Allah, fa idza qudiyatis salatu, ketika salat Jumat sudah dilaksanakan maka menyebarlah kalian semua di bumi Allah, kemudian carilah fadl Allah, carilah anugerah Allah. Kata Anas bin Malik, anugerah Allah itu bukan cari duit, bukan cari dunia, tetapi anugerah Allah itu ialah anugerah yang berbentuk pahala, yaitu membesuk orang sakit, menghadiri jenazah, belajar ilmu, dan mengunjungi teman seagama, teman dalam perjuangan. Wa qad samma Allah Ta'ala al-ilma fadlan fi mawadhi'a. Qala Allah Ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah sering sekali fi mawadhi'a itu sering sekali mengistilahkan ilmu itu diistilahkan dengan fadl oleh Allah. Fadl itu ternyata ilmu banyak, itu digunakan oleh Allah. Buktinya kata Allah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah telah mengajarkan engkau Muhammad apa yang belum engkau tahu, dan anugerah Allah itu adalah agung. Anugerah Allah itu ya, taklim itu ilmu itu, sebab konteksnya konteks ilmu taklim, berarti fadlullah adalah ilmu. Wa qala ta'ala wa qala ta'ala wa laqad atayna Dawuda minna fadla ijabalu awbi ma'hu dhair ala narul hadid. Allah Ta'ala juga berfirman, sungguh benar-benar saya telah memberikan Nabi Dawud dari kami sebuah anugerah. Maksudnya apa? Anugerah itu adalah ilmu. Fata'allumul ilmi fadal yaumi wa ta'limuhu min afdalil qurubati. Jadi belajar ilmu di hari Jumat ini dan mengajarkan ilmu itu adalah termasuk amalan-amalan pendekatan kepada Allah yang paling utama. Wassalatu afdalu min majlisil qusasi idh kanu yaurahu bid'atan. Salat sunnah itu lebih baik
lebih utama daripada hadir di majelisnya tukang dongeng, tukang dongeng zaman-zaman jahiliyah. Itu lebih baik sholat saja. Kenapa? Salaf itu ya. Karena ulama salaf itu menilai dongeng-dongeng itu adalah bid'ah. Wa yukhrijuna al-qussasa minal jami'i. Dan para salaf mengusir tukang dongeng itu dari masjid jami', disuruh keluar. Bakar bin Umarah Ibn al-Khattab ila majlisihi fil masjidil jami'. Fa idza qussun yaqussu ya bukan yaqsi ini. Yaqussu bi mawdhihi. Fa qala qum an majlisi. Fa qala la aqumu wa qad jalastu wa sabaqtu ka ilaihi. Fa arsala bin Umarah ila sahibi syurtah fa aqamahu. Pernah sahabat Abdullah bin Umar datang pagi-pagi ke majelis biasa beliau duduk di masjid jami'. Ternyata di majelis yang biasa beliau duduk itu ternyata diduduki oleh tukang dongeng, tukang cerita. Lalu kata Abdullah bin Umar, pergi, berdiri, jangan duduk di situ, ini majelis saya. Tapi dia bertahan, tidak, saya tidak akan berdiri, sebab saya sudah dari tadi duduk di sini. Kamu belum datang, saya datang dulu. Ngapain kamu nyuruh saya pergi? Ternyata tidak kalah ganas Ibnu Umar menyuruh pada Satpol PP ya, kalau sekarang Subsyurta atau polisi ini orang suruh usir ke polisi, ke Satpol PP. Falau kana dzalika min as-sunnah lama jazat iqamatuhu. Seandainya bercerita dongeng-dongeng di masjid itu termasuk sunnah, maka pasti tidak boleh, Sayyidina Umar tidak boleh mengusir orang itu, suruh pergi. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam la yaqum man ahadukum akhahu min majlisi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Sebab Rasulullah bersabda, janganlah kalian semua menyuruh temannya untuk berdiri dari majelisnya, pergi meninggalkan majelisnya, kemudian dia sendiri yang duduk di majelis itu. Jangan, tetapi berilah keleluasaan, kelapangan tempat di situ, berilah keleluasaan. Wallahu a'lam.